Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wuli Oktiningrum, dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Islam Raden Rahmat, Malang. Saya mengajar sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pendidikan matematika. Mata kuliah yang saya ampuh adalah Statistik Pendidikan, Matematika Sekolah Dasar 1, Matematika Sekolah Dasar 2, serta pengembangan pembelajaran Matematika Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan teknik perkuliahan saya dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada mata kuliah Matematika Sekolah Dasar 2 dengan bobot 2 SKS. Tetapi sebelum saya menjelaskan teknik perkuliahan saya, terlebih dulu saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, luaran yang diharapkan, serta mode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Matematika Sekolah Dasar 2. Kita ketahui bersama bahwa matematika masih menjadi momok bagi semua siswa, baik dari sekolah dasar maupun tingkat menengah atas. Terlebih lagi bagi siswa sekolah dasar. Mereka masih merasa takut dengan pelajaran matematika. Hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa matematika penuh dengan rumus. Mereka harus menghafalkan banyak rumus untuk dapat menyelesaikan soal-soal matematika. Padahal, ketika mereka bisa mengetahui konsep dasar matematika dengan baik, maka mereka tidak akan kesusahan dalam memecahkan masalah matematika. Untuk itu, sebagai pendidik, sebagai calon guru, kita diharuskan mengajarkan konsep matematika dengan baik dan benar. Pada mata kuliah ini, mahasiswa program studi pendidikan matematika merupakan mahasiswa calon guru yang akan diberikan pelajaran tentang konsep-konsep dasar matematika di sekolah dasar. Konsep-konsep dasar itu antara lain bilangan, geometri, aljabar, aritmatika sosial, pengukuran, serta pengolahan data. Selain itu, mahasiswa juga menganalisis hasil kerja siswa. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mencari solusi bersama dari masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa di sekolah dasar dalam mempelajari matematika. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar matematika dengan baik dan mampu membangun substansi metodologi dasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik perkuliahan saya dengan metode DIA. Yang pertama, yaitu delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Yang pertama dengan menggunakan textbook. Banyak referensi yang saya gunakan, baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satu karya yang menjadi bahan rujukan saya yaitu karya John van der Wall dengan judul buku Elementary and Middle School Mathematics Teaching and Developmentally. Selain menggunakan textbook, saya pun juga menggunakan video pembelajaran, artikel jurnal sebagai bahan diskusi di setiap pembelajaran. Selain itu, pada perkuliahan ini, mahasiswa akan menyelesaikan masalah terkait isu-isu pendidikan matematika di sekolah dasar. Mahasiswa akan menyelesaikannya secara berkelompok dan akan mempresentasikannya setiap minggu. Di setiap minggunya, saya akan mengajak siapa yang akan mempresentasikannya. Tujuannya agar mahasiswa mempersiapkan materi dengan baik di setiap pertemuan. Teknik yang kedua yaitu interaction. Bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas, saya selalu menciptakan suasana yang interaktif dan komunikatif, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
di luar kelas, saya menggunakan WhatsApp Group sebagai sarana komunikasi selama 7 hari 24 jam. Selain itu, saya juga memanfaatkan Google Classroom untuk berdiskusi serta memberikan feedback terhadap pekerjaan mahasiswa. Yang terakhir yaitu assessment. Bagaimana cara saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama, saya dan mahasiswa akan menyepakati kontrak kuliah. Pada kontrak kuliah tersebut, mahasiswa akan mengetahui bobot nilai yang akan saya berikan dalam satu semester. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat mencari strategi dan menjalani perkuliahan selama satu semester dengan baik, sehingga mendapatkan nilai yang baik. Berikut ini adalah cuplikan saya mengajar pada mata kuliah Matematika SD 2 secara online. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu hari ini di perkuliahan mata kuliah Matematika SD 2. Di sini semuanya sudah lengkap ya. Daftar hadirnya sudah diisi. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran di sekolah dasar. Kalian tahu pengukuran di sekolah dasar itu apa saja? Ada pengukuran panjang, pengukuran luas, keliling, dan volume. Oke, terima kasih. Selain itu, tahu nggak tujuan pengajaran dari pengukuran di sekolah dasar itu apa? Pengukuran untuk mengukur panjang, Bu. Panjang, ruang berat, dan mengukur volume. Ya, terima kasih Mas Nurin. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mempelajari konsep dari pengukuran itu sendiri, seperti panjang. Konsepnya panjang itu seperti apa? Konsepnya keliling itu seperti apa? Konsepnya mencari luas itu bagaimana? Konsepnya mencari volume itu seperti apa? Jadi ketika kita memahami konsep dasar dari pengukuran tersebut, maka kita bisa mengajarkan siswa kita tanpa rumus. Jadi bagaimana cara menemukan rumus itu? Kalau lupa dengan rumusnya, nanti bisa mencari sendiri dengan menggunakan konsep dasar itu. Oke, di sini saya akan memulai presentasi saya. Saya akan mencoba share screen ya. Oke, silakan Mbak Titi ya. Ya, baik Bu. Kita dapat mengukur panjang sebuah benda dengan tidak menggunakan penggaris, misalkan dengan menggunakan jengkal seperti itu. Baik Bu, bisa menggunakan hasta. Ya. Hasta itu apa? Menggunakan lengan Bu. Oke, jadi selain menggunakan hasta, jengkal, kita bisa menggunakan langkah, kita bisa menggunakan apalagi ya, pakai tangan, hasta, depa, itu tadi benar. Tapi tahu nggak kelemahan dari pengukuran itu apa? Kurang, Bu. Ya. Untuk Kelemahannya hanya dilihat. Ya, kelemahannya yaitu tidak akurat. Jadi beda-beda hasil saya mengukur dengan hasilnya Mbak Titi nanti akan berbeda. Gitu. Pengukuran yang menggunakan tangan, hasta, depa itu disebut pengukuran apa? Pengukuran non standar atau tidak baku. Oke, good. Benar.
Jadi itu adalah pengukuran tidak baku. Untuk soal yang nomor 2, temukan cara mencari luas bangun berikut. Mungkin dengan cara menggunakan seperti kayak kertas. Kertas nanti kan ada dikasih kotak-kotak gitu Bu, nanti daunnya ditempel di situ, berarti nanti dibagi beberapa bagian gitu Bu, mungkin Bu. Oke, terima kasih jawabannya Mas Nurin. Selain Mas Nurin, kan? Ya. Mungkin kita bisa menghitung sisi-sisinya terlebih dahulu, Bu. Panjang sisi-sisi daunnya. Panjang sisi daunnya menggunakan apa? Kita bisa menggunakan penggaris, Bu. Mengalihkan. Luasnya dari mana? Mungkin bisa mengetahui luasnya tadi setelah mengukur panjang sisi-sisinya, kita lalu bisa menjumlahkan. Saya keep dulu jawabannya ya. Seperti yang disebutkan di depan tadi, yaitu dengan menggunakan jengkal, hasta, depa, langkah itu. Nah, itu merupakan pengukuran yang tidak baku. Nah, di sini nanti itu kelemahannya adalah dia akan berbeda-beda di setiap hasil pengukuran. Kemudian selanjutnya yaitu pengukuran baku. Pengukuran baku itu yaitu pengukuran yang menggunakan standar internasional atau standar yang sudah disepakati di seluruh dunia, seperti sentimeter, meter, desimeter. Kalau berat itu ada kilogram, gram. Tapi biasanya di Indonesia. Kalau satuan di Inggris itu beda lagi ya. Standar yang di Inggris itu menggunakan inci, yard, kaki, biasanya seperti itu. Selanjutnya pengukuran panjang dan keliling. Tahu nggak pengertian panjang itu apa? Dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Jarak antar ujung, oke, bisa jadi. Terus kalau menjelaskan sama anak SD bagaimana? Apa itu panjang? Panjang itu untuk mengukur titik awal sampai titik akhir suatu benda. Kalau di sini sebenarnya konsep panjang itu sendiri yaitu ukuran panjang suatu objek adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk menyusun secara berjajar dan berkesinambungan dari ujung objek ke ujung berikutnya. Kebayang nggak kalau misalkan kita punya suatu pinggirannya meja misalkan. Kita mengukur pinggirannya meja misalkan menggunakan pensil. Yang kita lakukan adalah mengukur pensil itu, meletakkan pensil itu di ujung sendiri, kemudian diletakkan tanpa jeda sampai di ujung paling akhir. Benar nggak? Paham dengan penjelasan saya? Paham dengan ilustrasi yang saya sampaikan? Itu konsep panjang. Artinya konsep pengukuran panjang itu kita mengukur dengan menggunakan suatu benda, dengan menggunakan suatu ukuran atau suatu satuan panjang apapun itu tanpa jeda, dijajar-jajar sampai ujung. Ada berapa pensil, ada berapa jengkal, ada berapa hasta. Nah, itu namanya konsep pengukuran panjang. Keliling menurut kalian apa? Jumlah sisi-sisi pada bangun 2 dimensi. Oke, pernah terbayang nggak kalau kita lari di lapangan? Iya, Bu. Yang kita larinya di mana? Di tengah atau di pinggir? Di pinggir Bu. Di pinggir, Bu. Nah, di pinggir. Ketika kita menggunakan konsep keliling kepada siswa, kita akan membawa siswa untuk ke lapangan, bisa di kelas juga. Namanya mengelilingi lapangan, mengelilingi kelas. Berarti dari suatu ujung perpindahan dari titik di lintasan awal di titik A, mutar di pinggir sampai kembali lagi di titik A. Itu namanya keliling, yaitu menggunakan sesuatu yang rapat, menutupi secara rapat luas area ini sehingga ketemunya luas.
Ini menekankan pengukuran luas yaitu dengan benda yang diukur, satuan luas yang tepat untuk dipilih, cara mengukur dan hasil pengukuran yang tergantung dari satuan luas yang digunakan. Nah, saya kasih contoh seperti soal yang tadi. Benar seperti jawaban kalian tadi dari Mas Nurin tadi dan siapa tadi Mbak Titi kayaknya ya. Jadi kita bisa menggunakan kertas berpeta. Kita kita gambar, kita cetak daun ini di kertas berpeta, kemudian kita hitung jumlah kotaknya. Jadi kalau misalkan dia kotaknya penuh, berarti kita hitung 1. Kalau kotaknya cuma separuh, berarti kita hitung setengah. Maka di sini akan ketemu luas dari daun tersebut. Ini suatu kegiatan yang menarik untuk siswa. Jadi kalau misalkan kalian nanti mengajarkan pengukuran luas, kalian jangan langsung ujuk-ujuk mencari pengukuran luas itu dengan menggunakan rumus, tetapi kalian bisa menggunakan kertas berpeta terlebih dahulu. Jadi mereka tahu bahwa oh ini yang namanya panjang, ini namanya keliling, ini yang namanya luas. Mereka bisa membedakan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Alhamdulillah sudah jelas Bu. Coba, ada nggak kalian bisa nggak menemukan luas persegi panjang bisa turun jadi luas persegi? Coba ada yang bisa menjelaskan? Bu. Oke. Nah, nanti dibagi 2, nanti dilipat akan membentuk persegi. Nah, ini adalah kertas persegi panjang. Untuk mengetahui ini menjadi luas persegi, nah itu kita lipat jadi 2. Nanti akan membentuk persegi. Nanti kita akan mengetahui sisi-sisinya dan luasnya, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi kelilingnya dari A, mengukur dari A ke B, terus dari B ke C, selanjutnya dari C ke D, dan setelah D ke A. Untuk luasnya kita bisa menggunakan seperti Bu Wuli tadi menggunakan dedaunan. Nah, dedaunan nanti seumpama daunnya seperti ini, Bu. Nanti kita bisa mengetahui luasnya dengan daun-daun sampai kertasnya ini ditutupi dengan daun semuanya. Itu untuk mengetahui luasnya. Baik, mohon izin menjawab, Bu. Ya, monggo, Titi. Ya, jadi rumus dari persegi panjang tadi kan panjang dikali lebar. Nah, maka kita juga bisa mengibaratkan persegi panjang ini sebagai sebuah persegi juga. Di mana tadi panjang itu menjadi sisi dan lebarnya itu tadi juga sisi. Kita bisa mengibaratkan seperti itu. Jadi karena sama-sama segi 4 yang bentuknya sama modelnya, sehingga kita bisa menurunkan rumus panjang kali lebar dari persegi panjang itu sebagai rumus dari luas persegi, yaitu tinggal mengganti sisi dikali sisi. Karena persegi itu sama dengan persegi panjang, hanya saja sisinya itu sama besar semua keempat-empatnya, sedangkan persegi panjang 2 sisi yang sama dan 2 sisi lebar yang sama. Jadi jawabannya Mbak Nur Aini tadi itu kurang dikit aja sebenarnya. Caranya Mbak siapa tadi, Mbak Nur Aini tadi menggunakan daun, saya menggunakan kotak satuan untuk menemukan luas persegi panjang tersebut, sehingga nanti dari ketika bangun itu sudah tertutupi, maka dapat disimpulkan kita akan menemukan rumus luas daerah persegi panjang, yaitu panjang kali lebar ditemukan jawabannya. Kemudian luas segitiga. Di sini luas segitiga kita bisa menemukannya dari persegi. Kalau di sini saya
menggunakan segitiga yang digunting-gunting, tapi kalau Mbak Titik tadi menggunakan persegi yang dibagi dua. Itu sama saja sebenarnya. Kemudian sampai nanti kita ditemukan dengan setengah kali alas kali tinggi. Kalau ini luas daerah segitiga. Kayak tadi, nah kan. Jadi ini yang dipraktekkan oleh Mbak Titik tadi menggunakan kertas yang persegi panjang yang dilipat menjadi dua, sehingga ditemukanlah rumus setengah kali alas kali tinggi. Di sini kita coba membuat soal hot dengan tentang luas bangun datar dan keliling bangun datar dan juga volume. Coba buatlah beberapa soal, setelah itu presentasikan ya. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan sawah 1, sawah 2, dan sawah 3 manakah yang membutuhkan air lebih banyak. Jadi di sini kita diharuskan untuk bisa memprediksi menggunakan nalarnya kemana untuk mencari bagaimana berapa sawah yang mana yang membutuhkan air lebih banyak. Nah, ini jika diambil dari kertasan, maka ini jika dilihat dari gambar seperti ini, yang lebih luas adalah nomor 2. Tapi jika dilihat secara nyata yang membutuhkan air yang lebih banyak adalah nomor 1 Bu. Nah, dikarenakan apa? Jika jarak dari sudut pandang dari atas yang lebih jauh lebih kecil Bu. Jadi yang di bawah ini punya luas lebih besar. Terlihat kecil tapi sesungguhnya besar, soalnya kan jaraknya lebih jauh yang nomor 1. Mohon izin Bu, mungkin saya dulu bisa ngasih contoh selanjutnya apa ini Bu untuk soalnya, yaitu Indonesia punya berbagai macam jalan. Ada jalan raya, ada jalan biasa, ada yang lurus, dan ada yang berliku. Maka sebutkan jalan yang paling panjang yang tertera gambar di bawah ini dan berikan alasannya. Di sini ada 4 gambar, yaitu gambar pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, di sini gambarnya semua ukurannya sama. Ada yang lurus berliku, ada yang berliku-liku, ada yang lurus, dan ada yang berlikunya sedang. Mbak, yang mana yang paling panjang? Gimana cara mengukurnya? Ayo. Menurut saya yang paling panjang itu yang berliku-liku. Untuk konkretnya kita bisa membuktikan yaitu dengan menggunakan tali, karena tali yang paling panjang itu tali yang berliku-liku. Jadi jalan kita tunjukkan seperti manipulasi dengan tali. Jadi kalau tali itu berliku, maka tali itu akan semakin panjang. Sedangkan kalau yang nomor 3 ini talinya lurus, maka panjangnya seperti ini. Sedangkan tali yang berliku-liku seperti ini Bu, nanti kalau dipanjangkan akan semakin panjang, bisa-bisa sampai di sini seperti itu. Kalau di sini ini tinggal kita luruskan talinya mungkin segini, tapi kalau yang berliku-liku seperti ini nanti bisa panjang begitu Bu. Oke, Bu, terima kasih Mbak Nuraini, bagus sekali soalnya. Nah, tadi ada 2 soal ya. Satu soalnya Mas Nurin tadi tentang sawah, bagaimana membandingkan dua sawah yang bangunnya tidak beraturan, tentukan volumenya. Kemudian kalau Mbak Nurin tadi dengan jalan, yaitu mengukur panjang jalan dengan kondisi jalan yang berbeda, ada yang berliku, ada yang lurus, yaitu dengan menggunakan tali. Nah, dari soal-soal itu sudah sangat bagus sekali, yaitu soalnya sudah kontekstual. Soal-soal kayak gitu, seperti itu bisa dikembangkan lagi
sehingga nanti bisa mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Baik, Bu, sudah dapat kami pahami. Oke, bisa disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini apa? Mohon izin menjawab, Bu. Ya, monggo silakan. Jadi dalam setiap kegiatan pengukuran, baik itu pengukuran panjang, keliling, luas maupun volume, kita tidak apabila kita tidak dapat menghafal atau mengingat rumusnya, kita dapat menggunakan rumus-rumus penemuan melalui beberapa pendekatan. Seperti itu. Jadi pembelajaran tadi itu bukan menggunakan rumus-rumus langsung, kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang kontekstual, yang bermakna, yang dapat dilakukan oleh siswa, sehingga siswa dapat menemukan sendiri rumus-rumus bangun datar maupun volume bangun ruang. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan untuk minggu depan ya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah cuplikan video saya mengajar secara online pada mata kuliah Matematika SD 2. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.